Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Titis. Kita akan melanjutkan pembelajaran matematika peminatan kita, yaitu untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang rumus perkalian dan penjumlahan dari sinus dan kosinus. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut dari sinus dan kosinus, ya. Nah, seperti yang telah dikatakan atau yang pernah Ibu sampaikan, bahwa dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan, kita dapat menurunkan sebuah rumus baru. Nah, di sini idenya adalah kita dapat menggunakan rumus dari selisih jumlah dan selisih dua sudut dari sinus dan kosinus untuk mendapatkan rumus perkalian dari sinus dan kosinus. Nah, yang pertama, jadi untuk rumus jumlah dan selisih dari sinus, ya, kita dapatkan kalau ada sinus alfa ditambah beta itu kan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta, ya kan? Nah, kalau misalkan rumus pengurangannya atau selisihnya, berarti sin alfa kali cos beta dikurangi dengan cos alfa kali sin beta, ya kan? Nah, ini idenya adalah kita jumlahkan. Maka sinus alfa ditambah beta ditambah dengan sinus alfa dikurangi beta itu sama dengan, ini habis ya, yaitu 2 kali sinus alfa kali kosinus beta. Nah, inilah yang disebut dengan rumus perkalian dari sinus dan kosinus. Ini kita baru dapat satu tipe, ya. Nah, selanjutnya ini kalau dijumlah, kalau dikurang bagaimana? Kalau dikurang berarti sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa kali kosinus beta ditambah kosinus alfa kali kosinus beta. Sinus alfa kurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi dengan cos alfa kali sin beta. Sin cos kosin ini, ya, bisa tulis sin beta. Kalau dikurangi berarti menjadi sinus alfa tambah beta dikurangi dengan sinus alfa kurangi beta sama dengan, ini habis ya, ini habis, ini menjadi 2 kali kosinus alfa kali sinus beta. Selanjutnya, itu tadi kita sudah mengurangkan dan menjumlahkan untuk rumus jumlah dan selisih dari sinus. Kalau kita jumlahkan dan kurangkan untuk rumus jumlah dan selisih dari kosinus, maka bentuknya menjadi seperti ini. Kosinus alfa ditambah beta itu sama dengan kosinus alfa kali kosinus beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Kalau ini dikurang, berarti sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Nah, misalkan ini kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi cos alfa tambah beta dikali dikurang, ya, ditambah. Ini kan ditambah operasinya. Ditambah dengan kosinus alfa dikurangi beta sama dengan, ini habis, yaitu 2 kosinus alfa kosinus beta. Ini baru kita jumlahkan. Bagaimana jika kita kurangkan?
Berarti kalau kita kurangkan kosinus alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Untuk selisihnya cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Kita kurang, berarti yang ini yang habis ya. Ini menjadi cos alfa tambah beta kurangi cos alfa kurangi beta sama dengan negatif 2 sinus alfa sinus beta. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi ini disebut dengan rumus perkaliannya ya, dari sinus dan kosinus. Jadi ada 4 tipe atau 4 bentuknya seperti ini. Maka bisa kita tuliskan supaya lebih memudahkan kita untuk menghafalnya. Tuliskan seperti ini, berarti 2 dari awal ya, 2 kali sinus alfa dikali dengan kosinus beta itu sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurangi beta. Nah, perhatikan pola berikut. Kita sudah menghafal polanya sebelumnya itu dengan cara sin cos kosin ya. Maka di sini juga membentuk pola yang sama, yaitu sin cos kosin kemudian cos min sin sin. Di sini 2 semua ya, 2. Kemudian ini alfa beta jadi membentuk pola sin cos kosin cos min sin sin. Nah, ini sama, ini yang tadinya plus sin, ini sin min sin, a plus b min sin alfa minus beta. Sin sudah, berarti sekarang cos dijumlah dengan cos dikurangi. Nah, ini adalah rumus perkalian dari sinus dan kosinus. Nah, sekarang kita sudah punya rumusnya, berarti kita bisa menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Misalkan diketahui contohnya seperti ini. Misalkan contohnya, tentukanlah nilai dari contoh. Terus ya. Tentukanlah nilai dari 2 dikalikan sinus 75 derajat dikalikan dengan sinus 15 derajat. Nah, tadi sebelumnya untuk sin dengan sin, berarti pola terakhir ya, sin cos kosin cos min sin sin. Nah, pada soalnya ini tidak ada tanda negatifnya. Kalau tidak ada tanda negatifnya berarti kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, di sini kita lihat lagi polanya, berarti cos min cos. Nah, di sini negatif dari cos min cos. Yang pertama, sudutnya kita jumlahkan, 75 tambah 15 berarti 90 ya kan. Yang kedua, kita kurangkan, 75 kurang 15
berarti 60. Cos 90 0 ya, dikurangi cos 60 itu setengah. 0 kurang setengah minus setengah ya kan, minus ketemu minus sama dengan plus, atau hasilnya adalah setengah. Mudah ya. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang menemukan rumus perkalian dari sinus dan kosinus. Lalu kita akan belajar bagaimana cara menemukan rumus untuk penjumlahan dari sinus dan kosinus. Idenya adalah seperti berikut. Ini kebalik ya, slide-nya harusnya tadi kata contoh di sebelumnya. Ini bagus. Nah, kita akan mencari rumus penjumlahan. Nah, caranya adalah, idenya itu dengan cara kita memisalkan tadi bentuk alfa ditambah beta dengan alfa dikurangi beta ya. Misalkan alfa ditambah betanya itu adalah A, maka dan juga alfa dikurangi beta itu sama dengan B. Nah, ketika alfa ditambah beta sama dengan A dan alfa dikurangi beta sama dengan B, kita jumlahkan, kita dapatkan bahwa 2 alfa sama dengan A tambah B, atau alfa sama dengan setengah dari A ditambah dengan B. Selanjutnya itu tadi kita jumlah. Kalau kita kurangi sini ya, alfa ditambah beta sama dengan A, alfa dikurangi beta sama dengan B. Kalau kita kurangi berarti yang habis alfa kan, maka ini menjadi 2 kali beta, yaitu A dikurangi B, maka beta sama dengan setengah dari A dikurangi B. Nah, bentuk permisalan alfa dengan beta ini bisa kita substitusikan ke bentuk perkalian ya. Jadi seperti ini. Tadi untuk perkalian 2 sin alfa kali cos beta itu kan sama dengan sinus ya, sin cos berarti sin plus sin di sini. Sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa dikurangi beta ya kan. Nah, jika alfa dengan betanya adalah ini, kita substitusi ya, 2 kali sinus setengah dari A ditambah B dikalikan dengan kosinus setengah A ditambah B. Ini harusnya kurangnya sekali saja ya, boleh, gak apa-apa, sama dengan sinus dari, berarti ini kan dijumlah ya, alfa tambah beta, alfa ditambah beta, berarti ini ditambah dengan ini ada kesalahan sebentar, harusnya kurang ya, A min B kan kalau betanya ya, ini kan cos beta. A dikurangi B. Nah, berarti ini tambah ini hasilnya berapa nih? Setengah A setengah dari A tambah B ditambah dengan setengah dari A dikurangi B. Maka hasilnya adalah A ya. Kan setengah A ditambah setengah A berarti A. Setengah B
dengan minus setengah B nya habis, berarti ini sama dengan A. Dikalikan dengan ditambah ya, ditambah dengan, ini kan ditambah sin alfa dikurangi beta, berarti ini alfanya, ini betanya. Setengah A ditambah B dikurangi dengan setengah A dikurangi B, berarti hasilnya adalah B ya. Nah, maka di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa di sinnya ketinggalan sebentar. Sinus B. Kita dapati kesimpulan sinus A ditambah sinus B itu sama dengan 2 dikalikan sinus setengah dari A ditambah B dikali dengan kosinus setengah dari A dikurangi B. Nah, dengan cara yang sama untuk setiap rumus perkalian yang tadi kita sudah dapatkan, ada 4 rumus ya, itu kita buat seperti ini. Jadi alfa dengan betanya kita substitusi dengan ini dan ini. Kemudian di sini kita operasikan ya. Alfa ditambah beta berarti setengah A kali A tambah B ditambah dengan setengah dari A dikurangi B. Kalau ini dikurang berarti tinggal ini dikurangi dengan ini. Maka nanti dapat hasilnya ini. Nah, di sini silahkan bisa kalian coba sendiri. Jika diteruskan, maka kita akan mendapatkan rumus penjumlahan sebagai berikut. Yaitu sinus dari A ditambah B, dia sama dengan 2 kali sinus dari A tambah B bagi 2 ya. Sama ya, setengah A tambah B. Dikalikan dengan kosinus dari A dikurangi B bagi 2, ya kan? Bisa ditulis seperti ini. Ini bentuk pertama. Bentuk kedua, ini sinnya ketinggalan lagi ya. Ada sinnya nih. Ini baru sin plus sin. Kalau sin min sinnya berarti sama dengan 2 kosinus dari A ditambah B dibagi 2 dikalikan dengan sinus dari A dikurangi B bagi 2. Belum terima kasih ya. Belum terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi. Bentuk ketiga berarti sin sudah. Sekarang cos. Kalau ada kosinus A ditambah dengan kosinus B, maka hasilnya menjadi 2 kali kosinus A ditambah B bagi 2 dikalikan dengan kosinus A dikurangi B bagi 2. Bentuk yang terakhir yaitu jika kosinus A dikurangi dengan kosinus B, dia sama dengan negatif 2 kali sin ya. Bentar. Dua kali dengan sinus dari A tambah B per 2 dikalikan dengan sinus A dikurangi B bagi 2. Nah, jadi terlihat polanya ya. Ingat lagi rumusnya. Sin cos sin cos cos min sin sin. Ini sin plus sin min sin, cos plus cos, cos min cos. Maka ini adalah rumus penjumlahan dari
sinus, dan kosinus. Silahkan dihafalkan supaya lebih memudahkan kalian untuk menjawab latihan soal yang akan Ibu berikan berikutnya. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, silahkan menyimak contoh berikut ini. Jadi diberikan contoh, misalkan contohnya adalah di sini ada sinus 5x ditambah sinus 3x. Nah, jika kita mau menentukan nilai ini berarti sin plus sin. Tadi kalau sin plus sin pasangannya sin kali cos ya. Sin plus sin berarti 2 sin cos. Maka di sini 2 kali sin jumlah bagi 2. Jumlah 5 tambah 3 8 ya. Bagi 2. Dikalikan dengan cos kurangi bagi 2. 5x kurang 3x 2x ya. Maka di sini menjadi 2 sin 4x dikalikan dengan cos x. Mudah kan? Selanjutnya, kalau misalkan tadi kita sudah belajar tentang rumus perkalian, kemudian juga yang ini rumus penjumlahan. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk membuktikan suatu identitas trigonometri. Misalkan buktikan bahwa cos x dikurangi cos 3x per sin x dikalikan dengan cos x itu sama dengan 4 kali sin x. Nah, bagaimana cara kita membuktikan ini? Kita bisa memanfaatkan rumus tadi yang sudah kita pelajari, yaitu cos x dikurangi cos 3x per sin x kali cos x, ini kan sama dengan cos min cos. Tadi kalau cos min cos polanya menjadi min sin sin ya, yang terakhir ya. Kalau cos min cos itu min 2 sin sin. Berarti ini menjadi negatif 2 sinus jumlah bagi 2, 4x bagi 2 2x dikalikan dengan sinus kurangi bagi 2, x dikurangi 3x negatif 2x ya kan. Negatif 2x bagi x, negatif 2x bagi 2, yaitu min x per sin x dikalikan dengan cos x. Nah, di sini ada sin 2x, ingat lagi rumus sudut rangkapnya. Maka di sini menjadi negatif 2 dikalikan dengan 2 sin x cos x dikali sin minus x per sin x kali cos x. Sin x cos x habis. Ini bentuknya perkalian berarti bisa dicoret. Minus 2 kali 2 minus 4. Sin dari minus x berarti min sin x ya kan. Maka min kali min jadi plus 4 kali sin x. Jadi kita sudah menambah lagi untuk pengetahuannya tentang rumus-rumus dalam trigonometri. Nah, ini merupakan contoh soal terakhir pada video kali ini. Maka Ibu cukupkan untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.